Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sekarang bertemu di semester 2 ya. Materi semester 2 ini hanya khusus larutan asam basa. Jadi dari awal semester 2 sampai dengan akhir semester 2 itu semuanya tentang asam basa. Nah, yang Ibu akan jelaskan ini adalah asam basa teori yang dasar dulu. Nanti baru selanjutnya kita akan bahas hidrolisis garam, penyangga dan titrasi. Oke. Sekarang kita belajar tentang teori asam basa. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama asam basa Arrhenius, yang kedua asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga asam basa Lewis. Nah, kalau asam basa Arrhenius itu bilang kalau asam itu adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan dalam air, sedangkan basa dia menghasilkan ion OH- apabila dilarutkan dalam air. Contoh asam ini, HCl apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, H+ inilah yang disebut dengan asam. CH3COH dilarutkan dengan air, dia menghasilkan CH3COO- ditambah H+. H+ ini yang disebut dengan senyawa asam atau ion untuk asam. Nah, untuk basa itu ada NaOH contohnya. NaOH kalau dilarutkan dalam air hasilnya Na+ ditambah OH-. Nah, ada ion OH- inilah yang disebut dengan basa. Begitu juga dengan CaOH akan menghasilkan 2 OH-. Kemudian yang kedua itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini beda lagi. Kalau asam itu mendonorkan ion H+, sedangkan basa itu menerima ion H+. Reaksinya itu ingat, reaksinya harus reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Contoh, HCl ditambah H2O, reaksinya bolak-balik menjadi Cl- ditambah H3O+. Nah, sebelum kita menuliskan yang mana asam, yang mana basa, yang di bawah ini, kita pasangkan dulu. HCl pasangannya siapa? Lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada Cl atau enggak? Kalau ada Cl berarti pasangannya hanya ada Cl-. Berarti HCl itu pasangannya Cl-. Kemudian H2O, berarti sisanya pasangannya H3O+. Nah, sekarang kita nentuin asam yang mana, basa yang mana. Asam itu adalah donor ion H+. Kita lihat dari HCl menjadi Cl-, hilang kan H-nya. Kalau hilang H-nya berarti dia memberi H atau mendonorkan H, berarti HCl itu asam. Dan di sebelahnya itu disebut dengan basa konjugasi. Kenapa basa konjugasi? Karena Cl- ini adalah akseptor ion H+ apabila dibalik ke HCl. Jadi Cl- menjadi HCl, dia penerima H+. Jadi makanya Cl- disebut dengan basa konjugasi. Sekarang lihat H2O menjadi H3O+, H2O menjadi H3O+, hanya bertambah. Kalau dia hanya bertambah berarti penerima ion H+, berarti H2O-nya basa. Pasangannya berarti H3O+-nya menjadi asam konjugasi. Kenapa? Karena H3O+ pas dibalik menjadi H2O, dia kehilangan H menjadi H2O. Lanjut sekarang teori asam basa Lewis. Asam basa Lewis, asam itu adalah yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa itu pemberi pasangan elektron. Jadi asam basa Lewis ini kita harus dulu bikin struktur Lewisnya. Di kelas 10 kan sudah pernah belajar struktur Lewis. Jadi Ibu langsung saja. BF3 itu struktur Lewisnya seperti ini, NH3 seperti ini. Dilihat yang mana yang ada pasangan elektron bebas. Yang ada pasangan elektron bebas adalah NH3. Berarti NH3 ini adalah pemberi pasangan elektron. Siapa pemberi? Basa. Berarti tulis di sini basa.
NH3 memberikan pasangan elektron ke BF3, berarti BF3 itu penerima pasangan elektron, berarti BF3-nya adalah asam. Sehingga hasil reaksinya seperti ini, BF3 NH3. Kemudian kita masuk ke kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam basa itu ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Di mana rumus asam kuat itu adalah konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Basa kuat konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Keterangannya A itu adalah jumlah ion H+. Ialah jumlah ion H+ ini. Berapa? Kalau ion H+-nya jumlahnya 2 berarti A-nya nilainya 2. Kalau jumlah ion H+-nya 1 berarti nilai A-nya 1. Begitu juga yang basa kuat, OH- sama dengan B dikali Mb. B itu adalah jumlah ion OH-. OH-nya berapa ionnya? Kalau di sininya 2 berarti B-nya 2. Ma dan Mb itu adalah konsentrasi untuk asam dan konsentrasi untuk basa. Kemudian kita masuk ke asam lemah dan basa lemah. Asam lemah itu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian ada juga konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma atau alfa sama dengan akar Ka per Ma. Sama yang basa lemah, cuman diganti yang A diganti B saja. Keterangannya kalau Ka itu tetapan asam lemah, Kb itu adalah tetapan untuk basa lemah. Alfa itu adalah tetapan ionisasi. Jadi untuk membedakan yang mana asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah adalah dilihat dari konstanta sama alfa. Apabila di soal itu ada konstanta dan alfa berarti itu adalah untuk yang lemah, baik asam lemah maupun basa lemah. Tapi apabila di soal tidak ada Ka dan alfa maka dia adalah asam kuat dan basa kuat. Kemudian perhitungan pH. pH itu ada pH asam dan pH basa. pH asam itu sama dengan min log konsentrasi A+. Kalau pH basa itu kita harus cari pOH-nya dulu. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-, baru pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. 14 ini dari mana? Dari nilai konstanta ketetapan air atau KW. KW itu kan 10 pangkat min 14, maka PKW-nya adalah 14. Kita masuk ke contoh soal. 2 soal. Yang pertama, tentukan pH dari larutan 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Buat dulu. Diketahui volumenya 100 ml, molaritasnya 0,1 molar, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Ada molar, ada Kb, berarti dia pemakai rumus basa lemah. OH- sama dengan M dikali Kb. Masukkan nilainya. M-nya berapa? 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Sehingga pOH-nya sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min 3 ini pindah ke depan jadi plus, jadi 3 min log 1. Log 1 itu sama dengan 0, jadi pOH-nya 3. Sudah dapat pOH, baru kita hasilkan pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Berarti pH untuk NH4OH adalah 11. Kemudian nomor 2. Diketahui MrHF 20, massa HF 1 gram, volume airnya 2 liter, Ka-nya 10 pangkat min 6. Kita cari dulu molaritasnya. Massa per mr dikali 1 per volume dalam liter.
Masanya 1 gram, MR-nya 20 dikali 1 per volumenya 2 liter. Didapatlah nilainya 0,025 molar atau 25 kali 10 pangkat min 3 molar. Masukkan ke dalam rumus H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Akar 25 berapa? 5 kali 10 pangkat min 6 ditambah 3, 9. Akar 9 atau akar pangkat min 9 itu adalah min 4,5. Kalau untuk pH, pangkat dalam koma diperbolehkan karena sama saja nanti hasilnya. Oke, baru masuk pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Buat min log 5 kali 10 pangkat min 4,5. 4 min 4,5 pindah ke depan jadi 4,5 min log 5. Oke, sampai sini saja, nggak perlu dicari log 5 itu berapa, cukup sampai log 5. Tapi kalau di keterangan soal diberitahu log 5 itu sama dengan sekian, baru diselesaikan sampai akhir. Oke, cukup di sini penjelasan Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.